Halo para penikmat cerita, terima kasih sudah mampir dan tetap setia di Ansa Story, channel yang kerjaannya nyeritain komik menarik untuk kalian semua. Seperti biasa, saya akan coba ceritakan alur cerita komik yang menarik untuk dibaca dan juga diikuti kisahnya. Jadi daripada kalian semakin penasaran, mendingan kita nggak usah berlama-lama lagi. Yuk mari kita segera bahas alur ceritanya. Bahkan ketika Vicker yang masih diliputi dengan rasa keterkejutan kembali mengulangi pertanyaannya, Sinclair pun di sini tetap tidak mengubah jawabannya. Dengan suara bergetar namun tidak goyah, ia mengatakan bahwa kepala keluarga Burgiois Bartolomeo yang dibunuh oleh sosok Nekon adalah ayahnya. Kalimat itu jatuh begitu saja di antara mereka berdua, berat dan juga tak terelakkan. Vicker di sini pun menunduk. Pikirannya berputar dengan sangat cepat, menyusun potongan-potongan yang selama ini terasa janggal. Jadi inilah alasan dibalik sikap dinginnya setiap kali asal-usul keluarganya dibahas. Ia bukan sekedar tertutup, namun ia sedang menyembunyikan identitas aslinya. Dan Julia terasa begitu familiar sejak pertama kali ia melihatnya. Tentu saja karena mereka memiliki darah Burgiois yang sama. Bahkan kemarahan Sinclair malam itu bukan hanya karena kekacauan saja. Orang yang mengenakan wajah ayahnya mati tepat di depan matanya. Bagaimana mungkin itu hanya disebut dengan keterkejutan? Di tengah keheningan yang menekan dada, Sinclair pun di sini menyeka air matanya dan meminta maaf karena selama ini dia telah berbohong kepada Vicker. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak memberitahukan siapapun. Namun di hadapan Vicker, rahasia itu terasa terlalu berat untuk dia pikul sendirian. Ia mengaku telah memutuskan untuk keluar dari akademi. Selama 4 tahun ini, ia telah menjadi yang terbaik, memenangkan kompetisi, menjadi ketua OSIS, mengejar pencapaian yang dulu ia anggap paling berharga dalam masa mudanya. Dulu memang ia ingin lulus tanpa celah, namun kini semua itu terasa begitu hampa. Ada sesuatu yang lebih berharga daripada gelar, lebih berharga daripada pengakuan. Dan sebelum ia pergi, ia ingin meraih satu hal itu. Hal itu adalah berkencan dengan Vicker. Pengakuan itu membuat Vicker pun terdiam lebih lama daripada yang seharusnya. Ia di sini tak merasa bangga, tidak pula merasa tersanjung. Yang muncul justru malah perasaan beban. Ketika ia bertanya mengapa Sinclair begitu menghargainya, padahal ia bukan sosok sehebat yang dibayangkan olehnya. Sinclair pun mendekat dan menatapnya dengan mata yang basah namun teguh. Vicker adalah orang yang sangatlah berbeda. Ia mengingat betul bagaimana Vicker membantu Piggy di pesta penerimaan murid baru. Bagaimana ia menjawab pertanyaan-pertanyaan absurd dengan keyakinan tanpa ragu. Bagaimana dia melompat ke selokan demi mainan yang jatuh tanpa memikirkan harga dirinya. Bagaimana ia melawan ketidakadilan alih-alih menunduk. Bahkan menghancurkan gerbang yang semua orang anggap mustahil untuk disentuh. Itu tentu bukan sebuah keberanian kosong. Itu adalah sebuah pilihan. Namun yang menghancurkan segalanya adalah malam ketika Nekon membunuh ayahnya. Saat itu Dolores ada di sana. Mereka tampak sedang bekerja sama. Faktanya, Dolores adalah senior yang paling ia percaya. Rasa pengkhianatan itu lebih kejam daripada kehilangan itu sendiri. Sejak saat itu, Sinclair pun tak tahu lagi harus percaya pada siapa, kecuali kepada Vicker. Vicker yang terus menulis koran kritik tentang Nekon tanpa takut. Vicker yang seolah memahami betapa busuknya dunia ini. Saat ini hanya Vicker yang ia rasa bisa mengerti tentang dirinya. Jawaban Vicker di sini justru dingin. Ia menyampaikan belasungkawanya. Ia memahami rasa kehilangan tersebut. Namun ia tak bisa menerima perasaan itu sekarang. Baginya, menerima cinta yang lahir dari luka dan rasa bersalah adalah bentuk penipuan paling kejam. Dan meskipun Belial hanya memanfaatkan mayat Bartolomeo, tetap saja dialah yang menjadi sebab kematian ayahnya. Dia tak ingin menjadi sosok pelarian bagi seseorang yang sedang hancur. Air mata Sinclair pun kembali jatuh, lalu dia pun bertanya dengan lirih, "Jikalau waktunya telah tiba nanti, apakah kau akan menerimaku, Vicker?" Vicker ingin menjawab dengan tegas agar tidak menyisakan harapan. Tetapi sebelum kata-kata itu keluar, Sinclair pun memeluknya lebih dulu. Tubuhnya gemetar dan juga berkata, "Bisakah kau memelukku sekali ini saja?" Dan disitulah Vicker menyadari sesuatu yang lebih berat daripada pengakuan itu sendiri. Ia ingat betul masa sebelum dirinya regresi.
Di era kehancuran, ketika keluarga Burgos berdiri di balik layar membantu perjuangan manusia, jika memang dugaannya benar, Sinclair yang pernah menghilang dalam sejarah kelak akan menjadi kepala keluarga Burgos dan bekerja dalam bayangan demi dunia. Jadi siang kini terlihat rapuh ini, suatu hari nanti akan menanggung beban yang tak terlihat oleh siapapun. Ia akan menjadi pahlawan tanpa nama. Dan memikirkan itu membuat Dada Fikar pun terasa sesak oleh rasa bersalah yang tidak bisa ia jelaskan. Mungkin pelukan ini sendiri tidak akan mengubah masa depan. Mungkin ini bahkan sebuah kesalahan. Tetapi saat ini hanya ini yang bisa ia lakukan. Perlahan namun pasti Fikar pun mengangkat tangannya dan membalas pelukan tersebut. Keesokan harinya, di kantor Kepala Akademi Colosseo, Profesor Fancy menyampaikan laporan mengenai penghijauan dan juga penguatan Mana Stone. Jumlah pohon dan tumbuhan yang telah ditingkatkan lebih dari 2 kali lipat, terutama di arena pertandingan peringkat akhir dan kelas observasi orang tua. Sebagian besar Mana Stone diganti dengan model baru, meski ketahanannya belum sepenuhnya teruji sehingga masih ada potensi resiko keamanan. Winston pun membaca laporan itu dengan tenang dan memuji Profesor Fancy karena selalu memprioritaskan keselamatan murid. Namun di sini Profesor Fancy pun menepis pujian tersebut, mengaku hanya menjalankan tanggung jawabnya. Winston pun lalu menunjukkan sebuah gelang artefak, kunci untuk menembus barrier mana yang telah dipasang. Selama murid-murid mengenakannya, akses keamanan tidak akan menjadi masalah lagi. Profesor Fancy pun memeriksanya dengan seksama, lalu dia menanyakan kemungkinan untuk memproduksi massal. Winston pun di sini menjawab bahwa ia telah membuatnya sedikit demi sedikit setiap kali memiliki waktu luang. Jadi saat ini hanya tinggal mendistribusikannya. Setelah itu ia pun meminta agar para profesor juga mendapatkannya karena artefak tersebut akan sangat membantu. Namun ia tidak berhenti di sana saja. Ia juga menyinggung pemecatan Profesor Sadie. Winston pun di sini hanya terdiam, mengira masalah itu telah selesai sebelumnya. Tetapi Profesor Fancy pun menjelaskan bahwa laporan terbaru menyatakan jika Profesor Sadie lalai sebagai penasihat Imperial Guard, menghindari penggeledahan dan pekerjaan intelijen, sering mabuk berat saat bertugas, bahkan kehilangan informasi penting tentang buronan. Itu bukan sekedar kelalaian, tegasnya saat itu, melainkan penghinaan terhadap reputasi Imperial Guard dan juga citra Akademi Colosseo. Winston di sini menghentikannya. Ia menyatakan tindak pendisiplinan akan diterapkan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangannya. Lalu ia pun meminta Profesor Fancy untuk meninggalkan ruangan tersebut. Sikap itu justru membuat Fancy pun semakin yakin bahwa Winston menyembunyikan sesuatu. Di lorong, seorang pria berkacamata menyerahkan catatan penyelidikan tentang peristiwa 35 tahun yang lalu. Tak lama setelah Kekaisaran bersatu, kudeta besar pun terjadi. 47 kepala keluarga menyerbu istana dan membantai banyak orang saat itu. 46 tewas di tempat. Satu-satunya yang selamat di penjara di benua terpencil bernama Novel Plagueis. Setelah Profesor Fancy membaca laporan itu, dengan cepat dia pun menatap pria itu lalu bertanya bingung. "Mengapa kau memberikanku ini?" Jawaban pria itu pun pelan namun jelas. Karena Winston memiliki hubungan langsung dengan tragedi yang tercatat sebagai pemberontak 47 tahun yang lalu. Dan untuk pertama kalinya, Fancy pun merasa bahwa akar dari semua kekacauan ini mungkin jauh lebih tua daripada yang pernah ia bayangkan. Seminggu kemudian, ibu kota Kekaisaran Rovensor tampak jauh lebih meriah dari biasanya. Akademi Colosseo tengah mengadakan Observation Week dan sesuai reputasinya sebagai akademi paling prestisius di dunia, aula dan arena dipenuhi dengan para bangsawan serta perwakilan dari 7 klan besar. Semua mata pun tertuju pada acara utamanya, yaitu turnamen ranking ujian akhir. Nama para finalis pun terpampang dengan sangat jelas di papan pengumuman. Dari tahun pertama, Cold Weapon, Tudor akan melawan Bianca. Dari tahun pertama Hot Weapon, Grano akan melawan Sinclair. Sementara dari tahun ketiga Hot Weapon, Dolores akan berhadapan dengan salah satu murid juga. Melihat nama Sinclair yang tertera di sana, Fikar pun tanpa sadar kembali teringat pada percakapan mereka seminggu yang lalu. Malam itu Sinclair yang telah ditolak tetap berusaha tersenyum meski matanya sembab. Ia meminta maaf kepada Fikar karena telah bertindak menyedihkan. Namun masih ada satu pertanyaan terakhir yang ingin ia ajukan. Jika saat Fikar tidak bisa menerimanya, apakah itu berarti setelah misinya selesai nanti ia akan terbebas? Pertanyaan itu tentu saja membuat Fikar pun terdiam. Ia sendiri tak pernah memikirkan masa sejauh itu. Jalannya masihlah panjang dan juga penuh bahaya. Namun pada akhirnya, ia menjawab bahwa tujuannya masih sangatlah jauh dan sulit untuk diraih. Namun jika suatu hari nanti ia akan berhasil mencapai akhir dari jalan mematikan itu, mungkin saja ia akan memiliki waktu luang untuk memikirkan hal lain. Jawaban abu-abu itu sudah cukup bagi Sinclair. Ia menegaskan bahwa perasaannya tidak akan berubah, bahkan jika Fikar menyuruhnya berhenti menunggunya sekalipun. Mendengar hal itu, rasa bersalah pun kembali menyelimuti hati Fikar.
Ia hanya bisa berpesan agar Sinclair tidak menyia-nyiakan semua hal yang telah ia perjuangkan selama ini. Semua itu tentu memiliki arti. Pada faktanya, tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia. Dengan air mata yang kembali mengalir, Sinclair pun tersenyum dan mengangguk. Ia berterima kasih sebelum akhirnya berpisah malam itu. Kini di tengah riuhnya arena, Vickers pun berdiri tanpa terlalu memperdulikan keramaian di sekitarnya. Dalam hati ia pun berpikir, jadi kau ingin memenangkan turnamen ini sebelum meninggalkan akademi ini, bukan? Sebelum regresi, semua murid Akademi Colosseo pada era ini selalu menyinggung satu hal yang sama, yaitu tragedi Colosseo, salah satu tragedi terbesar sebelum era kehancuran. Pelakunya disebut-sebut sebagai seorang demon. Sejak hari itu, umat manusia pun kembali diingatkan akan kengerian yang terkandung dalam kata-kata tersebut. Tragedi itu akan terjadi 6 bulan dari sekarang. Begitu semua urusannya di sini selesai, Vickers pun akan meninggalkan akademi ini. Ia akan pergi ke tempat yang telah ia tetapkan sejak lama untuk bersiap menghadapi era kehancuran itu. Tempat penuh kengerian absolut, penjara paling ketat di dunia, yaitu Novel Flagus. Itulah tujuan berikutnya. Tak lama kemudian, pertandingan pertama pun dimulai. Dari kelas Ice Corp tahun pertama, Tudor Lamancha Don Quijote akan menghadapi Bianca Poussaint. Sorakan penonton menggema dengan sangat keras, terutama karena kedua orang tua mereka hadir langsung di bangku kehormatan. Kepala keluarga dari Spear of the Expansive Ocean, yaitu Cervantes Lamancha Don Quijote, dan juga kepala keluarga Divine Secret Bow, yaitu Roderick Poussaint, tampak sedang memberikan dukungan penuh kepada anak-anaknya. Situasi antara Tudor dan juga Bianca pun terasa semakin panas. Sementara itu, Granol yang menunggu gilirannya pun justru merasa semua kegaduhan itu sangatlah memalukan. Ia melirik ke arah Sinclair dan dengan percaya diri mengatakan bahwa ia akan memenangkan pertandingan mereka. Ia akan mendapatkan gelar murid terbaik tahun ini dan akan melangkah menjadi kandidat kuat ketua OSIS berikutnya. Ia berharap Sinclair akan menyangkalnya ataupun tersinggung. Namun ketika Sinclair hanya menatapnya dengan tenang dan menganggapnya masih kekanak-kanakan, ekspresi puas yang ada di wajah Granol pun runtuh seketika. Di sisi lain arena, Dolores berdiri sendirian mencoba menenangkan dirinya. Sejak hari kematian Bartolomeo, Sinclair pun terus menghindarinya. Rasa pengkhianatan itu belumlah hilang, dan di sini Dolores pun tak tahu bagaimana cara harus menjelaskan pada Sinclair apa yang harus kukatakan kepadanya. Hal itulah yang terpikirkan olehnya saat itu. Di saat itulah ia melihat Vickers berjalan seorang diri. Lalu sebuah ide pun muncul di kepalanya, karena pada faktanya Sinclair dekat dengan Vickers. Jika ia meminta bantuan dari Vickers, mungkin saja ia bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara kembali dengan Sinclair. Namun baru saja Dolores hendak menghampirinya, seseorang anak kecil pun tiba-tiba berlari dan langsung memeluk Vickers dari belakang. "Papa, aku telah tiba." Suara polos itu pun cukup keras hingga menarik perhatian murid-murid dan juga para bangsawan di sekitar. Beberapa orang pun mulai berbisik karena mereka mengenali wajah Vickers sebagai murid terpopuler tahun pertama. Wajah Vickers pun langsung berubah. Tanpa memberikan penjelasan apapun, ia pun segera kabur dari sana, seolah ingin menghindari kesalahpahaman yang lebih besar. Namun di antara semua orang yang sedang terkejut, Dolores di sini adalah yang paling terguncang. Lututnya pun melemas hingga ia jatuh berlutut di tempat, menatap kosong ke arah tempat Vickers tadi berdiri. Apakah benar hal yang baru saja kulihat dan juga kudengar? Di tengah kemeriahan turnamen tersebut, sesuatu yang tak terduga pun kembali mengguncang hatinya. Sesaat setelah memastikan area di sekitarnya cukup sepi dan hampir tak ada hawa keberadaan orang lain yang terdeteksi, Vickers yang tadi kabur sambil menggendong Pomerian di punggungnya pun akhirnya menghentikan langkahnya. Ia menurunkan bocah itu secara perlahan. Sementara untuk Pomerian sendiri justru terlihat sangat senang karena dibawa berlari sekencang itu oleh pamannya, seolah baru saja menikmati permainan yang sangat menyenangkan. Namun Vickers pun menghela napas dan mengatakan bahwa bercanda seperti itu di tempat ramai bisa membuatnya mendapat banyak masalah. Mendengar nada itu, Pomerian pun langsung menunduk dan meminta maaf karena mengira dirinya sedang dimarahi dan bahkan dia berjanji tidak akan melakukannya lagi. Vickers yang tak tega melihat ekspresi bersalah itu segera mengelus kepalanya dan menegaskan bahwa ia tak sedang memarahinya. Hanya saja ada urusan yang harus ia selesaikan sehingga Pomerian tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah itu Vickers pun bertanya kenapa Pomerian bisa berkeliaran sendirian. Karena setahunya bocah itu datang bersama Osiris. Pomerian pun bercerita bahwa paman Osiris pergi mengambil gelang tiket masuk. Dan saat ia menunggu, ia pun bermain petak umpet dengan para penjaga. Lalu setelah itu dia pun diam-diam kabur karena ingin menemui Vickers. Mendengar penjelasan polos itu, Vickers pun hanya bisa berpikir dalam hati bahwa Hugo pasti dibuat gila karena Pomerian merengek ingin ikut ke akademi. Dan jika pria itu tahu anak ini telah tersesat di tempat sebesar ini, situasinya pasti akan sangat kacau.
Dengan pikiran seperti itu, Vicker pun berniat mengantar Pomerian kembali kepada para penjaga. Namun baru beberapa langkah berjalan, ia pun tiba-tiba menghentikan langkahnya. Hal itu karena dia merasakan seseorang telah membuntutinya dari belakang. Orang itu bahkan mendorongnya dengan sebuah gayung sambil menggerutu bahwa dirinya kehausan. Ketika Vicker berbalik dan melihat wajah orang tua berkacamata di hadapannya, ia pun terdiam cukup lama. Sosok itu adalah sang Paus Rune Order dan pimpinan dari keluarga Quo Vadis. Dari era negara-negara berperang sebelum bersatunya kerajaan hingga saat ini, dia telah hidup selama lebih dari 200 tahun. Dialah sosok tertua di antara beberapa saintis klasik yang bertahan. Dia adalah seorang legenda hidup, Nabokov Rune Quo Vadis pertama. Sebelum regresi, Vicker hanya pernah melihatnya di dalam buku sejarah, karena pada masa ini seharusnya dia telah mati. Teori paling umum menyebutkan bahwa ia telah diracuni oleh orang dalam yang dibutakan oleh ambisi kekuasaan. Namun kini sejarah telah berubah. Apakah ini efek dari perubahan alur yang ia sebabkan? Jika kekuatan Paus itu masihlah nyata, ia pasti bisa menjadi aset luar biasa bagi masa depan umat manusia. Namun di tengah pikirannya yang sedang berlari-lari, tiba-tiba saja sang Paus pun memukulnya dengan gayung yang dipegangnya dan mengumpat agar segera diberi air. Vicker yang terkena pukulan itu pun hanya bisa menatapnya datar dan berpikir bahwa mungkin ucapan orang-orang ada benarnya. Otak dari sang Paus sudah tak sejernih dahulu sehingga tak mungkin banyak membantunya. Meski begitu, ada satu hal yang mengganjal dalam dirinya, perasaan janggal yang begitu sulit untuk dijelaskan. Sementara itu, Pomerian yang kesal karena melihat pamannya dipukul langsung bertengkar kecil dengan sang Paus. Dan situasi itu baru mereda ketika Dolores muncul dengan nafas tersengal. Dia pun bertanya kepada sang Paus, di mana Saint Peter berada dan kenapa ia hanya sendirian di sana. Namun alih-alih menjawab, sang Paus pun hanya menggelengkan kepala dan terus meminta air kepada Vicker. Melihat ada air mancur di dekat mereka, Vicker pun mengatakan bahwa dia akan mengambilkan air tersebut. Tetapi di sini sang Paus pun justru menyodorkan gayungnya yang berlubang. Tentu hal itu membuat Vicker bingung. Dia mengatakan bahwa airnya pasti akan bocor semua. Namun sang Paus malah melemparkan gayung itu ke arah air mancur dan berkata bahwa air pasti bisa menambalnya, karena tidak ada yang lebih baik dari cara alami. Lalu dia berbicara panjang tentang tanah yang retak atau pecah. Terkadang jawaban terbaik adalah membiarkannya apa adanya. Jika seseorang menutupinya dengan sesuatu yang lebih besar atau memaksakan perubahan, bahkan lantai yang rusak dan bocor pun bisa kembali pada kondisi semula jika dibiarkan mengalir alami. Jadi jangan memaksakan diri untuk menambal celah tersebut, karena terkadang membiarkan segala sesuatu mengalir adalah yang terbaik. Dolores tampak terenyuh oleh kata-kata tersebut. Namun Vicker yang mengambil kembali gayungnya pun justru menyela dan mengatakan bahwa jika begitu, Paus tidak akan bisa minum. Lalu Vicker pun meminta bantuan pada sang madam kecil untuk membantu menambal lubang gayung itu. Lalu ketika perhatian sang Paus serta Dolores tertuju padanya, Vicker pun segera mengisi gayung tersebut dengan air sambil berkata bahwa jika tenggorokanmu kering dan ada air tepat di hadapanmu dan gayung ini adalah satu-satunya yang bisa kau gunakan, meskipun gayungnya berlubang, kau tetap akan mencari segala cara untuk meminumnya, bukan? Tindakan itu membuat sang Paus pun terdiam. Tak lama kemudian, perhatian mereka pun teralihkan oleh kedatangan Saint Peter saat itu, yang berlari menghampiri setelah mencari sang Paus yang menghilang tiba-tiba. Paus hanya meliriknya sebentar sebelum kembali menatap Vicker saat itu. Lalu dia pun berkata bahwa ternyata bisa juga dilakukan dengan cara seperti itu. Tak peduli kesulitan apa yang datang, jangan pernah menyerah dan semustahil apapun kelihatannya, selalu temukan jalan keluar. Karena tekad itulah esensi dari diri seseorang yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu tanpa menunggu tanggapan sedikit pun, sang Paus pun langsung mengajak Saint Peter pergi dan bahkan berterima kasih kepada Vicker karena berkat dirinya ia bisa pergi dengan tenang. Kalimat terakhir itu membuat Vicker, Dolores dan juga Pomerian pun terdiam kebingungan. Dolores yang merasa canggung kemudian berkata bahwa Paus belakangan ini memang agak linglung dan meminta Vicker agar tidak terlalu menganggap serius ucapannya. Lalu dengan ragu ia pun menanyakan soal yang didengarnya tadi. Apakah benar Vicker adalah papa dari anak itu? Seketika itu juga, Vicker pun menyemburkan air yang baru diminumnya. Dan dengan cepat dia menjelaskan bahwa Pomerian bukanlah putrinya. Dia hanyalah adik dari kenalannya. Dan kejadian tadi hanyalah salah paham. Mendengar hal itu, Dolores pun tampak lega dan tertawa canggung. Dia mengatakan bahwa dirinya hanya ingin memastikan saja. Pomerian sendiri menatap Dolores dengan tatapan yang begitu tajam. Karena dirinya merasa bahwa ada yang aneh dari wanita tersebut. Vicker yang penasaran lalu bertanya apakah hanya itu alasan Dolores mencarinya. Namun sebelum Dolores sempat menjelaskan niatnya untuk meminta bantuan agar bisa berbicara dengan Sinclair, terdengar pengumuman dari pengeras suara yang memanggil namanya, yaitu peserta ketiga untuk kembali berkumpul ke arena pelatihan. Dolores yang merupakan salah satu finalis terpaksa menunda penjelasannya karena dia harus segera pergi mengikuti pertandingannya.
Kebetulan Fikir juga menuju area turnamen, sehingga mereka pun berjalan bersama tanpa menyadari bahwa seseorang baru saja tiba di akademi. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah tunangan Fikir van Baskerville. Dia adalah Temus Morju.